Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pembahasan mengenai material. Jadi pada bab kali ini kita akan membahas mengenai diagram fase besi dan karbida besi atau Fe Fe3C. Besi dikenal sebagai salah satu logam yang memiliki sifat alotropi, memiliki bentuk lattice yang berbeda pada temperatur berbeda. Dan besi memiliki 3 macam bentuk modifikasi alotropi. Jadi untuk besi murni cair yang didinginkan akan mulai membeku pada temperatur sekitar 1535 derajat Celcius menjadi besi delta dengan struktur BCC. Pada 1400 derajat Celcius akan mengalami transformasi alotropik menjadi besi gamma dengan struktur FCC. Besi gamma ini tetap stabil sampai temperatur 910 derajat Celcius, di mana terjadi lagi transformasi alotropik menjadi besi alfa non-magnetik dengan struktur kembali lagi menjadi BCC. Pada pendinginan selanjutnya sudah tidak terjadi lagi perubahan fase. Pada 768 derajat Celcius terjadi perubahan dari alfa non-magnetik menjadi alfa magnetik, tetapi tidak terjadi perubahan struktur kristal, tidak terjadi perubahan fase. Pada setiap kali terjadi perubahan ditandai dengan adanya pemberhentian penurunan temperatur tampak sebagai garis mendatar pada kurva pendinginan. Ini berarti bahwa perubahan fase tersebut itu berlangsung secara isotermal. Dan semua proses transformasi tersebut berlangsung dengan adanya difusi. Karena itu, proses transformasi ini memerlukan waktu dan selama itu akan dikeluarkan sejumlah panas laten, sehingga temperatur tertahan dan tidak menurun. Masing-masing bentuk alotropik besi ini mempunyai kemampuan melarutkan karbon yang berbeda-beda. Contoh saja, besi delta itu bisa melarutkan karbon maksimum sampai 0,1% pada temperatur kurang lebih 1500 derajat Celcius. Kemudian untuk besi gamma itu mampu melarutkan karbon hingga 2% pada temperatur kurang lebih 1130 derajat Celcius. Untuk besi alfa itu bisa melarutkan karbon sampai dengan maksimum kadar karbon maksimum itu 0,025% pada temperatur kurang lebih 723 derajat Celcius. Dan kemampuan melarutkan karbon akan berubah dengan berubahnya temperatur. Keadaan ini merupakan hal penting pada besi atau baja, terutama dalam hal proses laku panasnya. Dalam besi cair, karbon dapat larut, tetapi dalam keadaan padat, kelarutan karbon dalam besi akan terbatas. Selain sebagai larutan padat, besi dan karbon juga dapat membentuk senyawa interstisial untuk eutektik dan juga eutektoid, atau mungkin juga karbon akan terpisah sebagai grafit. Diagram keseimbangan sistem paduan besi karbon ini cukup kompleks, tetapi hanya sebagian saja yang penting bagi dunia teknik, yaitu bagian antara besi murni sampai senyawa interstisialnya, karbida besi Fe3C yang mengandung sekitar 6,67% karbon. Dan diagram fase yang banyak digunakan adalah diagram fase besi karbida besi atau seringkali disebut diagram fase Fe3C. Tetapi sebenarnya diagram fase besi karbida besi ini bukan suatu diagram fase keseimbangan yang sesungguhnya, karena karbida besi bukanlah struktur yang akan terjadi pada keadaan yang benar-benar setimbang atau equilibrium. Untuk diagram besi karbida besi ini dapat dianggap merupakan representasi diagram equilibrium karena perubahan-perubahan yang terjadi berlangsung pada pemanasan dan pendinginan yang cukup lambat atau bahkan bisa sangat lambat ya. Dan pada keadaan yang benar-benar equilibrium, karbon akan berupa karbon bebas yaitu grafit, nama lainnya, sehingga akan diperoleh diagram besi grafit. Perubahan-perubahan dalam keadaan equilibrium itu berlangsung sangat-sangat lama atau bahkan cenderung terlalu lama ya, bisa tahunan, bulanan, tahunan. Seharusnya karbida besi akan terurang menjadi besi dan grafit, tetapi perubahan ini boleh dikatakan tidak akan terjadi pada temperatur kamar, yaitu dan atau pada temperatur 700 derajat Celcius pun perubahan ini akan memakan waktu sekitar bertahun-tahunan. Jadi dalam hal ini karbida besi dikatakan sebagai struktur yang metastabil. Dan diagram fasenya bisa kalian lihat pada gambar yang ada di layar kalian.
Dari gambar ini tampak bahwa diagram fase ini memiliki 3 garis mendatar yang menandakan adanya reaksi yang berlangsung secara isotermal. Ada yang di garis pada temperatur sekitar 1496 ini berlangsung reaksi periteknik. Terus kemudian pada temperatur 1130 ini berlangsung reaksi eutektik, dan pada temperatur 723 derajat ini berlangsung reaksi eutektoid. Dan untuk pemakaiannya, karena sangat luas sekali dalam bidang teknik, maka penamaan-penamaan ini universal ya. Jadi ada penamaan khusus yang sampai sekarang sudah banyak dikenal oleh kalangan teknik, di kalangan teknik. Dan secara garis besar sistem Fe3C atau besi dan karbon ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu baja dan besi tuang. Seperti bisa kalian lihat bahwa untuk baja sendiri kandungannya kurang dari 2%, dan untuk bisa disebut besi tuang maka komposisi karbonnya itu harus lebih dari 2%. Ada beberapa penamaan dan istilah yang ada dalam diagram besi karbida besi ini. Yang pertama yaitu cemented, atau nama lainnya adalah karbida besi Fe3C. Ini merupakan senyawa intersisial yang mengandung 6,67% C. Dan struktur kristalnya di sini ortorombik. Dia sangat keras, getas, dan sangat keras itu bisa sampai kurang lebih 650 Brinell hardness number, dan getas tentunya karena keras ya pasti sangat getas. Kemudian yang kedua ada austenit. Di sini austenit larutan padat karbon dalam besi dan disimbolkan gamma dalam besi gamma ya. Jadi larutan karbon dalam besi gamma, austenit. Dan kekuatan tarik kekuatannya itu sekitar 1050 kg per cm persegi, kekerasannya sekitar 40 Rockwell C, ketangguhannya tinggi, dan biasanya tidak stabil pada temperatur kamar. Dan stabilnya itu sekitaran 720, di atas 723 derajat Celcius. Kemudian ada ledeburit. Ledeburit di sini merupakan campuran eutektik dari austenit dan cemented dari gamma ditambahkan dengan Fe3C. Ini mengandung sekitar 4,3% karbon dan terbentuknya itu pada temperatur 1130 derajat Celcius. Kemudian ada ferit. Di sini ferit adalah larutan padat karbon dalam besi alfa, disimbolkan di sini dengan alfa ya. Dan kelarutan karbon maksimum itu 0,025%, sekitar 0,025%, dan terjadinya pada 723 derajat Celcius. Maksimum 0,025% itu pada 723 derajat Celcius. Dan untuk temperatur kamar ini kandungannya sekitar 0,008%. Untuk kekuatannya rendah tetapi keuletannya tinggi, kekerasannya kurang dari 90 Rockwell B. Kemudian ada perlit. Perlit merupakan campuran eutektoid dari cemented dan ferit dari alfa plus Fe3C. Jadi mengandung sekitar 0,8% karbon dan terbentuknya itu pada temperatur 723 derajat Celcius. Untuk selanjutnya ada temperatur kritis bawah atau disebut dengan A1. Jadi ini merupakan temperatur eutektoid. Ya, jadi pada diagram fase Fe3C tampak berupa garis mendatar saat temperaturnya 723 derajat Celcius. Dan pada temperatur ini terjadi reaksi eutektoid, yaitu reaksi perubahan dari austenit menjadi ferit ditambahkan dengan cemented atau austenit menjadi perlit. Terus kemudian ada temperatur kritis atas atau A3. Jadi temperatur A3 ini merupakan temperatur awal terjadinya perubahan alotropik dari gamma ke alfa. Itu untuk kasus pendinginan. Atau terjadi perubahan alotropik dari alfa ke gamma itu ketika dipanaskan. Yang terakhir di sini ada garis Solfus atau garis ACM. Ini merupakan batas kelarutan karbon dalam austenit. Dan kesemuanya ini pasti kalian temukan pada gambar atau pada diagram Fe3C.
Dengan menggunakan atau dengan memanfaatkan diagram fase ini, memang mungkin kita dapat meramalkan struktur apa yang terjadi pada suatu paduan. Dengan demikian, kalau kita bisa meramalkan strukturnya, maka kita juga akan dapat meramalkan sifatnya, baik sifat mekanik dan sebagainya. Untuk paduan besi karbon di sini itu sangat luas penggunanya, karena itu perlu pengetahuan yang lebih terinci tentang diagram fasenya. Jadi pada kesempatan kali ini kita juga akan membahas mengenai fase atau pendinginan pada baja atau pada diagram fase Fe3C ini gimana sih pendinginannya dan transformasinya gimana. Ini saya sudah siapkan sekitar 4 paduan yang akan kita bahas pendinginannya. Untuk paduan 1 ini sekitar 4,3%, untuk paduan 2 kadar karbonnya sekitar 0,8, dan paduan 3 itu kurang dari 0,8, dan paduan 4 itu lebih dari 0,8%. Yang pertama kita akan bahas mengenai pada paduan 1, yaitu besi tuang eutektik sekitar 4,3% karbon. Jadi untuk pembekuannya di sini akan dimulai pada temperatur 1130 derajat Celcius kurang lebih segitu, dengan terbentuknya karbida besi sementit dengan kadar karbon sekitar 6,67%. Kemudian liquid di sekitar sementit kadar karbonnya akan turun di bawah 4,3%, karenanya di sebelah sementit terbentuk gamma sekitar 2% karbon. Dan karbon yang tadinya ada di tempat gamma akan didorong ke liquid di sekitar gamma, sehingga kadar karbon dalam liquid tersebut naik lebih dari 4,3% dan akan terbentuk lagi sementit. Demikian seterusnya akan terjadi secara bergantian sementit gamma, dan sementit gamma sampai semua liquid habis, dan ini berlangsung pada temperatur konstan. Kemudian diperoleh solid dengan struktur berselang-seling sementit gamma, dan bentuk khas dari struktur eutektik ini diberi nama ledeburit. Di layar kalian bisa melihat bagaimana struktur akhir dari ledeburit. Jadi berselang-seling kayak kulit zebra gitu ya. Tetapi seringkali ledeburit ini tidak lagi tampak karena reaksi eutektik terjadi pada temperatur cukup tinggi, sehingga austenit pada eutektik cenderung bergabung dengan austenit pro-eutektik yang tinggal hanya sementit saja. Pada paduan kedua ini adalah baja eutektoid sekitar 0,8% karbon. Jadi untuk pembekuannya ini dimulai pada saat temperatur mencapai titik liquidus dan terbentuk fase kristal austenit. Di sini tidak saya tampilkan sampai ke atas ya. Jadi cuman beberapa bagian dari diagram fasenya aja. Kemudian setelah dari liquid ke austenit, pembekuan tersebut berlangsung dengan menurunnya temperatur. Makin turun temperatur, makin banyak austenit yang terjadi, sampai di solidus pembekuan selesai. Seluruhnya akan menjadi austenit. Jadi setelah dari liquid menjadi seluruhnya austenit. Pada pendinginan selanjutnya tidak akan terjadi apa-apa, tidak akan terjadi perubahan berarti, tetap austenit hingga temperatur 723 derajat Celcius. Jadi pada temperatur eutektoid, austenit tersebut mulai keluar dari sementit yang diikuti pembentukan ferrit sementit ferrit. Jadi hal tersebut berlangsung berulang-ulang sama kayak tadi proses pembentukan ledeburit. Jadi akhirnya diperoleh struktur berselang-seling atau lamerat sementit ferrit, dan struktur tersebut dinamakan perlit. Dan berikut ini merupakan hasil akhir dari transformasi pada 0,8% karbon. Jadi akan terbentuk struktur yang berselang-seling, bagian yang putih hitam ya, seperti hal tersebut. Terus yang rata-rata putih itu adalah ferrit, dan sementit di sini adalah hitam. Tapi untuk klausul baja di sini atau yang lainnya tidak berarti untuk diagram fase yang lainnya ya, tentunya tidak berarti putih itu akan selalu ferrit, dan tidak juga yang hitam adalah akan selalu sementit. Tapi untuk case ini putih akan disebut ferrit dan hitam akan disebut sementit. Kenapa kok bisa begitu?
Ini penjelasannya cukup panjang, nanti akan dibahas pada video mengenai metalografi. Kemudian ada paduan yang ketiga, yaitu baja hipoeutektoid. Itu kandungan karbonnya di sini kurang dari 0,8%. Jadi di sini saya tidak bisa menampilkan diagram fase seutuhnya dari hipoeutektoidnya dari liquid sampai ke bawah. Di sini saya coba menampilkan hanya sebagian saja karena ada beberapa kendala ketika menggambar hingga tinggi ya, termasuk kecukupan ini. Jadi nanti kemungkinan insya Allah akan saya perbaiki di sini. Jadi saya akan sedikit cerita saja di sini. Untuk pembekuan ini dimulai pada saat temperatur liquidus dengan terbentuknya ferrit delta. Kalian bisa lihat pada gambar-gambar yang sebelumnya untuk hipoeutektoid ini. Kemudian pembekuan berlangsung dengan menurunnya temperatur, dan makin turun temperatur maka liquid banyak menjadi besi delta hingga dan pada temperatur 1496 derajat Celcius, antara liquid yang masih ada dengan ferrit delta yang sudah ada mengalami reaksi periteknik menjadi austenit. Setelah seluruhnya menjadi austenit, tidak ada perubahan dengan turunnya temperatur sampai mulai mencapai garis temperatur A3. Di A3, austenit mulai bertransformasi alotropik menjadi ferrit alfa dengan mulai membentuk inti ferrit di batas butir austenit. Kemudian makin turun temperatur, makin banyak austenit yang bertransformasi menjadi ferrit. Inti-inti ferrit tumbuh menjadi butiran yang lebih besar. Sampai di temperatur A1, yaitu yang notabene merupakan temperatur eutektoid, maka ada austenit yang tersisa. Jadi austenit yang tersisa tadi akan mengalami reaksi eutektoid menjadi perlit. Setelah selesai pendinginan, struktur akan terdiri dari butiran-butiran kristal ferrit proeutektoid. Jadi yang dinamakan ferritnya di sini adalah ferrit proeutektoid, dan butiran-butiran kristal perlit. Ininya adalah ferrit plus perlit. Ya, gambar ini merupakan gambar mikrostruktur dari baja hipoeutektoid. Jadi akan terdiri dari perlit dan ferrit. Bagiannya ada yang berwarna hitam, di sini ada yang berwarna putih. Jadi di sini tidak saklek. Ada kalau kita perbesar lagi pasti akan ada bagiannya hitam putih. Seperti kue lapis atau zebra ya. Dan di sini bagian yang putih ini ferrit, dan bagian yang tampak kehitam-hitaman ini adalah perlit. Di sini tidak hitam sepenuhnya, tapi selang-seling. Untuk baja karbon dengan kandungan lebih dari 0,8% atau disebut dengan baja hypereutectoid, di sini ditunjukkan dengan paduan 4. Ini pembekuan dimulai pada saat mencapai temperatur liquidus dengan terbentuknya kristal austenit. Pembekuan akan berlangsung dengan menurunnya temperatur. Makin turun temperatur, makin banyak austenit yang terjadi sampai di garis solidus atau ketika pembekuannya selesai, dan seluruhnya akan menjadi austenit. Pada pendinginan berikutnya tidak terjadi perubahan, hanya saja dengan turunnya temperatur kemampuan austenit melarutkan karbon makin berkurang, sehingga pada temperatur 1130 derajat Celcius hanya mampu melarutkan sampai 2% karbon, dan seiring dengan turunnya temperatur maka kelarutan karbon akan berkurang dari 2%. Kemudian pada temperatur ACM hingga mencapai titik ACM yang merupakan garis solvus, austenit akan berada pada keadaan tepat jenuh. Dengan pendinginan di bawah ACM, austenit menjadi larutan lewat jenuh dan akan mulai ada karbon yang harus keluar dari austenit. Karbon yang keluar ini akan keluar sebagai sementit dan mengendap di batas butir austenit. Makin turun temperatur, makin banyak sementit yang terjadi dan makin rendah kadar karbon dalam austenit. Sehingga pada 723 derajat Celcius temperatur eutektoid, kadar karbon dalam austenit tinggal 0,8%, sehingga austenit yang ada akan mengalami reaksi eutektoid menjadi perlit. Setelah selesai, reaksi struktur akan terdiri dari perlit yang dikelilingi oleh sementit. Di mikroskop, sementit ini tampak seperti jaring, sehingga dinamakan jaringan sementit atau sementit network.
Dan berikut ini merupakan mikrostruktur dari baja paduan 4 baja hypereutectoid ya. Di sini nampak ada perlit dengan jaringan sementit. Jaringan sementit ini yang mengelilingi ferrit. Atau nama lainnya di sini adalah proeutectoid sementit, ada yang bilangnya sementit network. Baik, sampai di sini dulu perjumpaan kita atau penjelasan mengenai diagram fase besi-besi karbida pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, tetap jaga kesehatan dan semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.